Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Indrawan, NPM 2075574 dari Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini saya akan review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengertian dari audit dan pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dalam tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, jenis-jenis auditor. Jenis-jenis auditor berdasarkan organisasi atau entitas. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, audit akuntan publik; yang kedua, pemeriksaan internal; yang ketiga, auditor pemerintah. Selanjutnya, dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Dari dasar-dasar pemeriksaan keuangan ada dasar hukumnya. Yang pertama, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Pengertian pemeriksaan keuangan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecamatan, kredibilitas, dan keadaan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, jenis-jenis pemeriksaan keuangan. Yang pertama, pemeriksaan keuangan; yang kedua, pemeriksaan kinerja; yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang pertama, pengelolaan menjadi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Lingkup keuangan negara. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang kedelapan, kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. Yang kesembilan atau yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang keenam, kewenangan pemeriksaan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, Badan Pemeriksaan Keuangan memiliki kewenangan. Yang pertama, meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh penjabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen yang dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas yang lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Yang ketiga, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Yang kelima, mencoret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Selanjutnya, review dan pemeriksaan laporan keuangan. Satu, tujuan review. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, review tidak
mencakup sesuatu pengujian atas validitas substansi, bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang atau jasa, buku pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang atau jasa dan prosedur lainnya yang biasa dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Yang kedua, perbedaan review dan pemeriksaan. Perbedaan dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengajuan atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap, sedang dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berada. Tujuan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan dan memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pemeriksaan keuangan. Standar pemeriksaan keuangan itu peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN, lampiran peraturan keterangan konseptual, PSP 100 standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, PSP 300 standar pelaporan. Asersi manajemen. Selanjutnya, asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang berkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi 1. Keberadaan dan keterjadian, 2. Kelengkapan, 3. Hak dan kewajiban, 4. Penilaian dan pengalokasian, yang kelima penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, tidak wajar. Yang keempat, pernyataan menolak memberikan pendapat. Wajar tanpa pengecualian, seseorang pemeriksa dapat memberikan opini ini apabila memenuhi syarat. Yang pertama, bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul dan pemeriksaan telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi. Yang kedua, semua aspek dalam standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan. Yang ketiga, seluruh laporan keuangan, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan sal, dan laporan perubahan ekuitas secara catat atau laporan keuangan telah lengkap disajikan. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan SAP. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atau laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksaan mereka perlu dapat menimbulkan secara paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat dalam laporan pemeriksaan. Yang selanjutnya, wajar dengan pengecualian. Seseorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila kondisi pemeriksaan tersebut adanya penyimpangan dalam prinsip akuntansi atau salah saji. Bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik dalam material tapi tidak parasif terhadap laporan keuangan. Adanya pembatasan lingkup ketidakcukupan bukti. Tidak ada memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk disajikan dasar opini, tetapi pemeriksaan menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi adalah material tetapi tidak
prevasif. Selanjutnya, tidak wajar. Seseorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila kondisi pemeriksaan sebagai berikut. Ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi salah saji yang ditemukan baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasif pada laporan keuangan, serta pervasif berpengaruh secara keseluruhan. Di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan pernyataan pengungkapannya bersifat fundamental. Selanjutnya, tidak memberikan pendapat. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila memenuhi kondisi pemeriksaan sebagai berikut: bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dapat dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Alasan yang menyebabkan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkapkan di dalam LHP yang membuat opini tersebut. Mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.